dengan NIM 2205110951 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau dalam mata kuliah Teori Sastra. Kali ini saya akan membahas tentang teori intertekstual sastra. Tapi dalam teori ini saya membahas tentang intertekstual sastra pada 3 judul skripsi. Ayolah kita bahas bersama-sama. Teori interteks memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis orang sebelumnya. Tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri. Intertekstual merupakan kajian tentang hubungan suatu teks dengan teks yang lain karena tidak ada teks karya sastra yang begitu saja lahir, melainkan sebelumnya sudah ada karya sastra lainnya. Intertekstual merupakan usaha untuk menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya sastra sebelumnya, pada karya sastra yang muncul kemudian. Berikutnya saya akan membahas atau menganalisis 3 skripsi dengan teori intertekstual. Yang pertama, intertekstual cerita Panji Gandrung Anggraini dengan roman Tejandra Kirana oleh Munawwarah. Yang pertama, landasan teori. Landasan teori pertama, roman, cerita Panji, Hindu, struktur karya sastra dan sastra roman, resepsi sastra, intertekstual, dan penelitian yang relevan. B. Kajian intertekstual. Membahas tentang kedua cerita dan membandingkan kedua cerita. C. Simpulan. Dapat ditarik kesimpulan, alur adalah peristiwa dalam karya sastra. Alur yang terdapat pada kedua cerita tersebut merupakan alur maju, cerita disusun oleh pengarang dari awal sampai akhir cerita. Judul skripsi kedua yaitu kajian intertekstual dalam novel Aku Rapuh Dalam Kekasihmu karya Winda Sisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Friaman oleh Zuryani. A. Landasan teori. Yang pertama, hasil penelitian yang relevan. Yang kedua, pengertian intertekstual. Yang ketiga, prinsip intertekstual. B. Kajian intertekstual. Menjelaskan sinopsis novel dan membandingkan kedua novel. C. Kesimpulan. Novel Aku Rapuh Dalam Kekasihmu dengan novel Tinta Cinta Siti Hawa merupakan novel yang menampilkan latar yang berbeda. Namun, kedua sama-sama menceritakan kehidupan di lingkungan sekolah, beserta konflik percintaan yang membuat haru biru pembacanya. Judul skripsi yang ketiga, tinjauan intertekstual dan nilai pendidikan novel Canting karya Arswendo Atmowilonto dengan para priyayi umat Kayam. Pertama ada landasan teori, yaitu tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Kajian intertekstual yang pertama membahas struktur novel dan mencari kesamaan novel. C. Simpulan. Tema yang diangkat kedua novel ini mempunyai kesamaan, yaitu mengenai kehidupan keluarga besar pria di Jawa. Kedua novel ini mewakili citra manusia Jawa. Baik, itulah tentang intertekstual sastra dalam skripsi. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Dan apabila ada yang kurang, teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.